Halo guys, assalamualaikum, selamat malam. Jadi gini ya guys, teman-teman saya tuh pada ngeluh, katanya kerjaan sepi, terus ada juga yang nganggur, terus ada juga yang bangkrut. Terus saya bilang ya guys, ya sebenarnya saya mungkin lebih dari mereka, cuman kan gimana ya, saya nggak mau curhat juga ya sama mereka. Intinya gini ya guys, dulu 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, saya ini pemabuk, tukang minum, hampir tiap malam saya minum. Dan mungkin hampir tiap minggu mungkin ya, saya jajan. Atau nakal mungkin bisa disebutnya kayak gitu. Ini jam dulu ya guys, dulu. Waktu masih bujangan lah. Ya bisa dibilang nakal. Tapi meskipun nakal, meskipun saya jajan, meskipun saya minum, meskipun saya main ke sono ke sini, tapi guys, rezeki itu lancar. Duit ada aja, dan duit ada terus. Tapi di saat, dan bahkan saya nggak punya utang, mungkin bisa dibilang nggak punya utang. Itu hidup amburadul guys. Tapi setelah 3 tahun kemudian, saya udah berubah dari nggak minum, nggak nongkrong, nggak main semuanya, fokus kerja guys. Dan saya fokus kepada anak istri, fokus pada pekerjaan. Dan sama sekali udah saya buang masa lalu saya tentang kebiasaan saya, tentang minum, tentang nongkrong, tentang semuanya yang bikin, pokoknya yang bikin gak bagus buat diri saya, apalagi buat keuangan saya. Saya pikir dengan saya meninggalkan semua itu yang menghambur-hamburkan duit, mungkin saya akan lebih kaya raya dan sukses guys. Tapi ternyata enggak, saat saya ninggalin itu semua justru saya makin banyak hutang. Dan saya makin punya utang. Makanya saya bingung. Berarti Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala emang nguji manusia begitu guys. Kalau kita enggak benar-benar tobat secara nasuha ya, karena emang Allah itu bekerja secara misterius guys. Jadi mau gimana pun kita kerja keras, padahal kita udah meninggalkan masa lalu ya. Tapi justru kerjaan saya kerja dulu juga sama, pekerjaan sama dari dulu sampai sekarang, pekerjaan saya itu sama dan gak ada yang saya rubah. Semua bahkan saya bagusin, setiap hari itu saya bagusin pekerjaan saya. Mungkin dari dulu waktu masih yang suka minum, suka nongkrong ini, saya kerja belum profesional, belum bagus. Tapi sekarang lebih bagus. Dan saya ninggalin itu semua. Tapi kenapa justru di saat saya udah ninggalin itu semua, kerjaan saya udah bagus, tapi malah keuangan saya malah makin belangsak. Jadi gini, dulu saya gak punya utang, tapi sekarang saya punya utang. Kerjaan gak ini, kerjaan tetap kerja yang dulu sama kayak yang dulu, tapi bedanya saya sekarang punya utang dan saya jarang ngantongin duit. Harusnya pekerjaan saya sama dan saya udah ninggalin yang lalu-lalu yang buat mungkin duit saya habis, ini habis, badan saya habis. Harusnya sekarang saya lebih sukses gitu.
Tapi ini malah enggak, malah sebaliknya. Justru saya tinggalin semua yang boros-borosin saya. Malah sekarang mungkin emang Tuhan atau Allah lagi rencanain, khususnya saya ya. Karena apa ya guys, ya banyak ya. Menurut saya mungkin bukan saya aja, tapi itu terjadi sama saya. Dulu ya itu ya, dulu saya kerja pekerjaan dulu sampai sekarang itu sama guys. Tetapi dulu saya lebih boros, suka nongkrong, keluar tiap malam, minum tiap malam, pokoknya pasti ngeluarin duit tiap malam. Tapi saya punya duit dan gak punya utang. Justru sekarang saya jarang megang duit dan malah punya utang guys. Apa ya, ya memang yang salah mungkin diri saya sendiri atau sama teman-teman saya yang lain yang mungkin dia bangkrut, yang apa, kita nggak tahu cara kerjanya ya. Tapi intinya kalau saya pribadi, saya nggak bangkrut, cuman perbedaannya dari yang dulu hura-hura kayak gini tapi nggak punya utang, sekarang justru lebih baik dan profesional, pekerjaannya lebih giat lagi, lebih belajar lagi. Tapi justru sekarang ada utang gitu guys. Dari segi apanya masih saya pikirin, mungkin saya belum tahu, tapi saya yakin Tuhan memang bekerja secara misterius. Kalaupun itu milik saya dan jodoh saya, pasti ke saya, nggak mungkin ke orang lain. Tapi mungkin emang harus sabar. Itulah guys kehidupannya. Jadi ada yang kerja keras, dari yang nggak ngerokok terus dari yang ngerokok terus nggak ngerokok terus jadi kaya karena ngumpulin duit, ya ada. Tapi yang terjadi itu kenyataannya itu mungkin 10% guys. Karena kadang orang itu bisa ngucapin gak bisa ngejalanin. Karena kalau saya kebalikannya, saya bisa ngejalanin tapi apa ya, hasilnya berbeda. Kalau saya di situ ya guys. Ya beneran saya udah gak minum, udah bersih pokoknya lah. Cuman mungkin ada kedekatan saya sama Tuhan itu kurang. Jadi ya mungkin di situ kali ya. Karena kalau mau dibilang lebih baik dulu atau sekarang, ya lebih baik sekarang. Karena kerjaan sama, semuanya sama. Tapi kenapa justru malah ada utang? Sedangkan dulu yang boros, ngeluarin duit tiap malam, mabok tiap malam, tapi gak punya utang, tapi megang duit terus. Itu perbedaannya. Masih saya telusuri guys. Ya mungkin saya doang kali ya, atau ada yang lain nggak tahu. Cuman kalau yang lain kan teman-teman saya kasusnya bukan kayak gitu ya. Kasusnya mungkin dari kaya ke miskin, bangkrut, usahanya gulung tikar. Kebanyakan kayak gitu mereka curhatnya. Tapi kalau saya itu beda. Justru kalau menurut logika, harusnya saya ninggalin yang buruk-buruk itu harusnya lebih bagus lagi keuangan saya gitu loh, tanpa ada utang. Tapi ternyata saya justru ada utang, padahal yang dulu-dulu itu saya tinggalin, yang buat ngabisin duit saya tinggalin, udah nggak saya jalanin lagi ya. Nongkrong juga udah nggak, intinya kayak gitu. Sekarang kerja ya tidur, habis kerja tidur, habis kerja tidur. Dulu kan nggak, habis kerja ya keluar, habis kerja keluar gitu. Tapi dulu megang duit dan gak punya utang. Tapi sekarang malah punya utang dan jarang megang duit. Nah gimana nih? Sebenarnya solusi ini saya udah tahu solusinya. Karena untuk orang-orang yang
saya nggak jalanin ya mungkin hanya ini enggak, atau mungkin nggak nabung, atau enggak juga. Nabung itu kan harus punya duit dulu baru nabung. Kalau nggak punya duit kan nggak nabung. Cuman emang mungkin saya ada kurang mendekatkan diri, kurang memaafkan diri sendiri mungkin ya guys. Tapi apapun itu buat kalian ya guys, minimal buat kalian yang lagi nyari kerja, yang nganggur, apalagi yang udah kerja, tolong cintai dan sayangi pekerjaan kalian. Jika kalian itu gak betah karena gajinya kecil atau kerjaannya kasar, sabar dulu. Jangan buru-buru kamu keluar karena imbasnya akan ke diri kalian. Jadi kalau yang udah kerja, tolong sabar. Ambil pengalaman dan ilmunya, itu penting. Saat kamu udah mulai gak betah, kamu harus punya ancang-ancang dan batu loncatan. Bukan karena kamu emosi sesaat terus saya keluar, bosnya galak atau gajinya kecil. Jangan guys. Menurut saya kamu pikirin dulu matang-matang sambil menyelam minum air susu lah. Jadi minimal setiap perusahaan itu harus kamu colong ilmunya, biar kamu dapat pengalaman dari situ. Nah saat kamu udah benar-benar gak betah, kamu kasih jeda sebulan atau 2 bulan. Jadi kamu sambil nyari, tapi kamu gak keluar, gitu guys. Jangan sampai kamu menyesal. Intinya gini, jangan sampai kamu gak betah karena ego kamu sendiri langsung udah hari ini saya mau keluar. Ya udah, selesai di situ. Karena badan kita itu ada yang bagus, ada yang enggak. Ada yang beneran ya udah saya keluar, tapi ternyata besoknya dia dapat kerja lagi, berarti badan dia bagus. Tapi nggak semua itu kayak gitu guys, apalagi zaman sekarang. Makanya satu pekerjaan apapun itu istimewa, maksudnya hargailah. Kalian mau kerja dimanapun itu sama aja guys. Lo mau kerja di kantor, lo mau jadi siapapun sama aja, ujungnya cuma nyari duit sama makan, udah guys. Jadi gak usah aneh-aneh. Yang saya yakin pada saatnya itu Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nunjukin skill kamu itu atau passion kamu itu kemana. Makanya kerja, apalagi yang baru kerja, itu bukan karena itu kerjaan kamu, bukan. Cara Tuhan nuntun kamu itu sampai mana. Mungkin kamu masuk ke bengkel motor padahal bukan passion kamu, oke gak apa-apa, tapi kamu telatenin dulu. Nah dari situ ntar jalannya pasti ada guys. Saya yakin itu jalannya ada. Intinya banyak lah. Kalau kalian bekerja dengan passion kamu, dengan hati kamu, intinya mau gaji kecil pun pasti kamu akan ikhlas jalaninnya. Intinya kayak gitu. Yang gak bisa membuat kita kaya, cuman minimal kamu bahagia di pekerjaan kamu. Jangan sampai salah satu dari itu bikin kamu malah jadi berantakan guys. Malah nanti ntar jadi nganggur lah, dipecat lah. Jangan. Jadi misalkan kamu mau kerja di tukang cuci motor, office boy, itu sama aja. Ikhlas saja, cintai pekerjaan kamu. Saya yakin rezeki juga akan nyari kamu. Zaman sekarang orang punya duit, orang punya usaha kadang nggak nyari yang kamu ganteng, kamu cantik, ya udah kamu terima. Ya itu emang ada, tapi ya nggak semua guys. Jadi banyak juga kok yang benar-benar tulus membutuhin tenaga kita, itu benar-benar tulus ya banyak. Makanya mereka ini nyari keyakinan kita sampai mana sih gitu loh. Jangan-jangan dia saya masukin kerjaan di sini besok udah keluar. Nah jangan sampai orang-orang itu berpikir ke situ. Kamu tunjukin aja dari pertama kamu datang sampai akhir, kamu tunjukin
kekuatan ketotalan kita itu di mana, udah gitu aja. Saat kamu emang udah nggak betah ya udah gitu loh. Cuman jangan sampai kalian udah nggak betah terus kerjanya males-malesan, ya jangan juga guys. Karena sekarang omongan dari omongan itu bisa sampai kemana-mana. Oke guys, apalagi sebagai cowok ya. Ini sih pengalaman saya guys. Saya kerja itu dari dagang, dari pabrik sepatu, pabrik roti, semua saya kerjain. Mungkin dari kebangunan, tukang bangunan, tukang apa, saya kerjain. Sampai passion saya terakhir di mana, nah itu saya ketemu udah passion saya di sini. Tapi semua kerjaan udah saya lalui. Dari yaitu tukang bangunan, pabrik sepatu, pabrik roti, hampir semua dagang udah saya telusuri guys. Tapi suatu saat nanti kamu akan ketemu sama pekerjaan kamu dengan bagus dan dengan indah, bukan dengan paksaan. Saat kamu nganggur dipecat terus saya harus kerja nyari duit, enggak. Biasanya orang yang tulus itu dapat kerjaannya itu lebih, bukan enak atau gajinya gede, tapi lebih ke diri kita. Oh iya nih, gue enak nih kerja di sini, pas banget gitu guys. Jadi nggak semata-mata gue dipecat, gue udah nggak punya kerjaan, gue harus nyari kerja. Nah jadi pikirannya kita kerja apa aja pasti ke situ gitu loh. Tapi kalau jalannya udah bagus, kamu setiap pekerjaan kamu yang dikerjain itu bagus, yakin kamu ikhlas, pasti jalannya bagus guys. Ya jangan mikir untuk sukses dan kaya dulu ya guys, yang penting kita kerja dulu aja. Nggak semua orang sukses kok, tapi semua orang berhak bahagia, itu harus. Oke guys, semoga kita semua sukses dan paling penting kita itu sehat guys. Oke guys, wassalamualaikum.